Di sebelah kita adalah Hyundai New Creta yang bakal dijual mulai awal 2025. Perbedaannya sekarang ada tipe Prime dan N-Line seperti yang ini. Dan nggak cuma ganti kosmetik, ternyata yang ini pakai mesin turbo. Tajam. Bener, sekarang Hyundai Creta pakai mesin turbo. Kita mau lihat dulu ya, kita buka. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka mesin yang non turbo, varian Prime tetap pakai mesin 1500 non turbo. Tapi yang ini, iya. Jadi ini kayaknya pertama kali kita ngelihat Hyundai di Indonesia yang dirakit lokal, mesin bensin turbo. Kayaknya ini ya kan nggak ada Kona turbo atau mungkin Santa Fe bensin turbo kan nggak ada. Ini kita ngelihat Hyundai bermesin petrol turbo pertama kali. 1500 cc 4 silinder turbo dengan teknologi Smart Stream G khas grup Hyundai, Kia, dan Genesis. Tapi entah kenapa di acara ini, di tempat kita sekarang, Hyundai belum pengen bilang berapa spesifikasi output mesin ini. Tenaga, torsi, segala macam. Mereka nggak mau bilang. Ya nggak masalah, kita tinggal ngaca ke merek yang jadi saudaranya, Kia Seltos Turbo. Mesin 1500 cc di sana bisa menghasilkan 160 PS dan torsi 253 Nm. Dan jujur aja itu mesin gue cukup suka. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berkaca ke merek-merek Cina, mereka pakai mesin 1500 turbo yang lemot, boros. Ini kebalikannya, tenaganya ada, iritnya ada. Bahkan waktu di Seltos, gue isi full tank, klaim range-nya itu atau klaim jarak tempuhnya bisa sampai 811 km. Dan itu adalah mesin yang kenceng bisa, tapi irit juga bisa. Nah, kalau di Seltos juga, dia pakai gearbox 7 percepatan kopling ganda. 6 atau 7 percepatan gitu kalau nggak salah. Intinya pakai gearbox kopling ganda. Jadi ada kemungkinan dia juga pakai gearbox kopling ganda. Dan pastinya penggerak roda depan sudah dilapis peredam, catnya rapi. Dan itu aja yang bisa kita kasih tahu soal mesin Hyundai Creta N-Line ini. Biarpun namanya N-Line, treatmentnya lumayan lah. Kasih mesin turbo loh. Dan nggak cuma mesin, tampilan sekarang full baru. Jadi kalau kalian lupa, Hyundai Creta itu sebenarnya udah punya 3 wajah termasuk yang ini. Pertama kali muncul desainnya meh, kedua udah mirip Hyundai Tucson, dan ketiga yang ini mirip sama Hyundai Palisade. Jadi kayak lampunya ini yang melebar dari kiri ke kanan, bahkan ada di tengah biar kayak Stargazer dan Hyundai Grandeur yang gede itu. Dan lampu utamanya ada di bagian bawah sudah LED. Dan khusus buat varian N-Line ini dia punya kamera di depan, kiri, kanan, dan belakang. Artinya dia punya kamera 360 derajat. Dan terima kasih terhadap Grady, tadi udah nunjukin kalau misalnya dia ada radar di sini. Tadi gua hampir lupa, thank you Grade. Dia ada radar dan ada kamera untuk sistem keselamatan ADAS-nya yang diberi nama Hyundai Smart Sense. Dan karena ini adalah sebuah Hyundai N-Line, tampilan harus sporty. Makanya peleknya juga ikutan sporty, two-tone, desain baru, dan ada logo N di tengah-tengahnya. Kaliper merah tapi kalipernya nggak ada tulisan apa-apa ya. Dan bannya Goodyear Assurance MaxGuard SUV 21555 R18. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, sebenarnya tadi kan gue bilang kalau ini adalah Hyundai turbo petrol pertama yang rakit lokal. Sebenarnya kurang tepat juga sih, udah ada Santa Fe duluan. Tapi kalau ada yang mention Tucson sekarang masih CBU Korea ya, belum rakit lokal. Jadi mungkin pertama kedua ya gitulah. Nah, sama seperti beberapa Hyundai Creta yang sebelumnya, dia juga ditawarkan dengan pilihan two-tone. Jadi atap bisa hitam dan lainnya itu warna body terserah kita. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada lagi program yang keretanya di custom gitu, feature, tampilan segala macam yang namanya program kereta My Own ya. Yang nggak apa-apa lah, siapa juga sih yang pakai servis kayak gitu di mobil dengan level kayak gini. Oke, untuk Smart Entry pasti udah ada kamera 360 dan dari sini udah kelihatan joknya elektrik. Nah, kalau kalian lihat dari samping tadi kan kayaknya bentuk sampingnya nggak ada beda deh sama yang lama. Cuma paling ya tadi lihat kaliper merah di depan dan belakangnya juga dikasih kaliper warna merah. Lumayan lah, soalnya beberapa brand itu depannya dicat, belakangnya enggak. Nah, bagian belakang kita dapat roof spoiler baru dan ini kayaknya lampu rem ketiganya agak melebar dari yang lama ya. Wiper belakang tetap ada, defogger tetap ada, dan sekarang lampu belakang udah full beda sama yang kemarin. Jadi kalau kemarin ada yang ngerasa desain kereta tuh agak off ya di belakangnya. Pokoknya banyak banget yang bilang, ah Hyundai kalau desain depan samping jago, belakang.
sekarang udah lebih modern dan jauh lebih mudah diterima mata. Udah full LED melebar dari kiri ke kanan dan logo Hyundai-nya masuk di dalam mika bening ini. Plus di sini biarpun nggak ada emblem N-Line tapi ada emblem 15T untuk menandakan kalau ini mesin turbo, plus knalpot ganda di sebelah mana tadi. Itu dia. Sensor parkir, kamera parkir udah pasti. Dan sekarang khusus buat varian turbo, dia udah punya power tailgate. Dan nggak cuma power tailgate, kalau misalnya kalian katam sama produk Hyundai Kia, kalau misalnya kita bawa kunci, kita mendekat aja, dia bakal beep, beep, dan otomatis buka pintu bagasinya. Tapi sekarang kita buka aja. Jadi kalau bisa dibilang ini speknya sekarang on par sama Honda HR-V RS yang pakai turbo, Chery Omoda 5 GT, dan lain-lain, termasuk Kia Seltos yang jadi saudaranya sendiri. Kapasitas bagasi nggak berubah, masih salah satu yang paling praktis di kelasnya karena dia kotak, lumayan dalam dan lumayan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita nggak bisa turunin lantainya lagi karena dia ada ban serep full size di bagian sini. Dan seperti biasa kalau pengen dilipat joknya bisa 60-40. Dan ruangan yang dihasilkan itu lega banget. Jadi kalau misalnya tahun baru nih ya, tahun 2025, kalian beli mobil ini tapi nggak bilang istri, terus dimarahin dan diusir, kalian bisa nginep di sini. Nggak, tenang, itu bukan pengalaman gua kok. Nah, cuma ada satu hal yang agak ganjel soal si power tailgate-nya. Bunyi mekanismenya itu agak berisik dan pergerakannya agak lambat. Nih, kita kasih lihat ya. Di bagian dalam beda total. Pertama dari desain, ini detail dashboard di sini yang kayak naik ke atas ini kayak di Hyundai Ioniq 6, dan karena ini N-Line banyak aksen merah, ada di depan penumpang, depan supir, plus dia punya ambient light warna merah, tapi warnanya cuma merah doang dan nggak bisa diganti-ganti. Nah, tadi kita bilang dashboard baru dan setir juga baru. Ini setir mengingatkan sama setirnya hot hatchback Hyundai ya, antara i30N atau Hyundai Veloster N. Pastinya bisa maju mundur, naik turun, dan ini setir desainnya bagus. Di kiri kanan perforated, atas bawah mulus, jahitan merah, dan full akan tombol. Mantep. Pedal shift, enak banget lagi. Buat ukuran crossover ini pedal shiftnya enak loh. Yang sebelah kiri ini buat multimedia dan voice command, dan sebelah kanan buat Hyundai Smart Sense-nya. Dan dia lengkap. Adaptive cruise control, lane keep, lane following, rem otomatis, semuanya ada. Dan khusus buat varian turbo ini, yang N-Line ini, dia ada blind spot view monitor. Jadi kalau kita send kiri atau kanan, bakal tampil gambar traffic atau blind spot di sebelah kiri dan kanan. Ini feature-feature yang banyak kita temui di Hyundai dan Kia dan juga ada di mobil ini. Honda juga punya, tapi di sebelah kiri doang. Ini kanan kiri dua-duanya ada. Bagus ya. Dan sistem infotainmentnya juga baru. Jadi kalau misalnya di kereta yang lama cuma layar tengah di sini, sekarang layarnya lebih gede dan menunya juga lebih banyak. Bahkan dia ada feature-feature lama yang tetap dipertahankan di sini. Misalnya dia ada feature Blue Link, itu yang buat menghubungin dari mobil ke HP pakai aplikasi segala macam. Ada Android Auto, Apple CarPlay, mode Valley segala macam. Tapi buat kita yang suka pergi jauh gitu ya, dan terutama buat yang Muslim, ada feature kiblat. Jadi mobil ini bisa nentuin arah kiblat kalau mau sholat itu kemana. Jadi biar kalau misalnya di antah berantah nggak tahu di mana, kita bisa nyalain feature kiblatnya biar sholatnya tetap benar. Nah, selain setelan kiblat tadi, ada juga mode senyap. Jadi ini buat apa? Sama kayak di Hyundai Tucson yang kemarin kita bahas. Jadi misalnya nih kita bawa anak kecil atau mungkin bawa pasangan, mereka tidur, tapi kita masih pengen dengerin musik atau radio, kita bisa setel mode senyap dan speaker yang bakal main cuma di sebelah driver doang. Di sini sama di sini mati, dan yang main pun volumenya itu diminimin supaya kita tetap bisa denger, fokus, tapi yang lain itu nggak terlalu kedengeran, jadi mereka bisa tidur dengan tenang di jok yang baru ini. Nah, bicara jok baru, dia pakai bahan kulit, jahit-jahitan, dan ada pori-porinya, plus ada jahitan ala-ala, mungkin bukan jahitan ya, motif ala-ala checker flag, plus tulisan N di sandaran punggungnya. Karpetnya juga karpet N-Line, dan ini khusus varian N-Line yang kita dudukin sekarang. Nah, seperti biasa, Hyundai kereta yang paling mahal punya panoramic sunroof yang baik cover maupun kacanya cukup dibuka melalui tombol aja. Nggak perlu pakai terpal warung kayak, ya bener, udah pada pinter ya nembaknya. Kalau kita periksa bagian sini, sebenarnya bahan-bahannya sih standar buat di kelas ini ya, plastik, tapi kayaknya plastiknya sebagian bagus, tapi sebagian biasa aja. Nah, terus gue agak bingung kenapa tombol buat buka power tailgate-nya itu ditempatin di sini. Kenapa nggak dengkul sebelah kanan atau mungkin sebelah sini? Ini kayak no man's land, jadi tahu-tahu di sini aja ada tempat buat naruh tombol power tailgate. Dipindahin kayak ke tempat yang lebih rapi. Tapi ya udahlah.
Sama di bagian atas ini ada tombol Blue Link sama SOS. Jadi kalau tombol SOS ini kita tekan, dia bakal langsung connect ke call centernya Hyundai Indonesia dan kita bisa minta bantuan kalau ada apa-apa yang darurat ya. Nah ini sensor buat ngedetek gerakan di dalam mobil, dan kalau misalnya kita udah lock mobil terus ada yang terdeteksi bergerak dalam mobil, dia bakal nyalain alarmnya. Turun lagi, gue sangat appreciate Hyundai dan Kia karena telah mempertahankan tombol-tombol fisik untuk fungsi yang atau feature yang frequent sering kita pakai, seperti AC dan menu-menu head unit. Tombolnya lengkap buat fan speed, temperatur, dan temperaturnya dia cuma single zone ya, bukan dual zone. Buat ngubah arah hembusan angin, defogger kaca depan, belakang, sirkulasi udara, semuanya tombol, dan itu top banget buat Hyundai Kia. Gak semuanya itu harus layar sentuh. Buat pabrikan-pabrikan Cina atau pabrikan-pabrikan lain, coba tiru ini. Kalau misalnya kalian nggak punya duit buat bikin tombol fisik, saran gue mending nggak usah bikin sistem climate atau infotainment sekalian. Dasar pelit gitu kan. Nah, kalau misalnya turun lagi, kita bisa lihat ada 2 port USB, satu Type A, satu Type C, dan colokan 12 volt yang biasa, dan ada wireless charger buat di bagian tengah sini. Mundur lagi, ada tombol buat ventilated seat kayak di Hyundai Creta yang lama, 2 depan ya, tombol buat kamera 360, dan ini persnelannya ada logo Hyundai N juga. Mundur ke belakang, kita bisa pilih-pilih drive mode antara Eco, Normal, Sport, sama Smart. Dan ada juga Traction Mode, biarpun ini mobil front wheel drive ya. Pilihannya ada Sand, Mud, sama Snow. Dan gue yakin, feature ini yang tidak akan pernah dipakai oleh pengguna Hyundai Creta dan Kia Seltos. Rem parkir elektronik, auto brake hold, 2 cup holder, dan center console box yang ukurannya standar sih, malah menjurus kecil. Tapi biarpun di sini kecil, door trim itu kantongnya gede. Di sini ada laci kebuka juga, di sini juga ya standar juga lah, dan tetap pakai speaker Bose dari sananya. Semuanya bagus, cuma sayang kita masih dapat kunci Hyundai Kia yang lama. Kunci Hyundai yang lama. Jadi kalau misalnya kunci yang baru-baru kan kayak logo Hyundai, ini masih kunci lama. Cuma paling nggak tetap dapat tombol lock, unlock, buka bagasi belakang, dan remote engine start. Jadi kita bisa nyalain mobil ini dan AC-nya dari jarak jauh sana. Dan ini masih ada, ini kayak air purifier gitu ya di bagian center console-nya. Apa kita lihat sekarang? Wah, sayang nggak ada lampunya. Apakah penumpang ada? Nggak ada. Harusnya dikasih sih ya. Oke, jadi bagian depan berubah banyak, dan feature atau gimmick yang ditambahkan itu nggak cuma sekedar biar keren aja, tapi emang ada fungsinya juga, termasuk pernak-pernik N-Line mulai dari setir, karpet, jok, ambient light, dan fungsi-fungsi lain seperti kiblat, mode senyap, dan lain-lainnya. Bagus. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Kalau di belakang sini perbedaannya ada tapi nggak terlalu banyak. Joknya dia sama kayak di depan, ada jahitan, bahan kulit, perforated, dan ada motif ala-ala bendera finish atau checker flag, sama kayak di depan ya. Ada armrest, cup holder, dan seperti biasa ruangannya oke. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus. Di belakang sini ada AC, tapi kita nggak bisa ngatur kayak fan speed atau temperatur, jadi pasrah aja sama yang depan. Kan tadi gue udah bilang, dia single zone bukan dual zone. Ada juga satu port USB, tapi karena cuma satu, jadi kalau 2 atau 3 orang di sini kalau pengen ngecas kudu gontok-gontokan. Kantong di sini sama di sini, dan sebagai pelengkap ya, cuma kereta N-Line yang ini yang jok drivernya elektrik. Kalau kereta Prime yang non turbo, dia joknya manual seperti biasa. Lanjut lagi, selain jok di bagian lantainya kita juga dapat karpet dari Hyundai N-Line. Ini jahitannya bagus juga loh. Tapi selain dari itu, kalau boleh jujur, kurang lebih sama aja kayak yang kemarin. Bahkan joknya biarpun ini cukup rileks ya, ini nggak bisa direbahin lagi. Tapi nggak setegak Grand Vitara, tapi kurang lebih sama kayak Honda HR-V. Jadi perubahannya memang lebih banyak fokus di depan sama styling bagian luarnya, tapi di bagian belakang dia masih cukup akomodatif kalau misalnya kita ngincer sebuah crossover 2 baris bermesin 1500 cc, baik itu turbo atau non turbo. Ya, jadi ini perubahan yang cukup welcome buat Hyundai Creta. Ya, sebelum menutup, ini dia Hyundai New Creta yang varian Prime. Bedanya apa aja? Pertama, dia pakai mesin non turbo 1500 cc biasa yang sama kayak kemarin. Dan kayaknya transmisinya juga pakai CVT atau kalau bahasa Hyundai Kia iVT. Body kit beda, grill beda, spoiler belakang beda yang di atap itu, dan dia nggak punya power tailgate, jadi buka tutup bagasinya juga manual. Pelek lebih kecil, ban lebih tebal, setir masih sama kayak yang lama, dan dia ambient lightnya itu warna orange. Dan dia nggak punya kamera 360 dan blind spot kamera juga nggak ada. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Jadi kita udah ngelihat perubahan yang ada di Hyundai Creta baru ini versus yang lama.
Dan gue pernah bilang kalau di kelas ini sekarang itu kompetitor banyak banget, bisa lebih dari 20 mobil. Dan peremajaan ini mungkin cukup untuk membuat Hyundai Creta bertahan mungkin ya kayak mungkin 2-3 tahun, tapi buat bertahan dalam waktu yang lama dengan gempuran merek-merek yang baru datang sekarang ini, kita lihat aja lah nanti. Dan kalau misalnya kalian penasaran berapa harganya, sayangnya Hyundai belum bilang berapa harganya dengan perubahan bagian luar, dalam, fitur-fitur baru, dan kualitas yang juga kurang lebih mirip sama yang sebelumnya. Tapi kalau kita berkaca sama saudaranya, kan Kia Seltos ada yang biasa, ada yang turbo. Sama kayak mobil ini. Nah, Kia Seltos itu harganya 425 sama 525. 425 yang non turbo, 525 yang pakai turbo. Jadi harga si Hyundai Creta facelift ini mungkin harusnya sama kayak yang saudaranya itu. Tapi siapa tahu mungkin lebih tinggi, mungkin lebih rendah, mungkin sama. Tapi apapun itu sekarang Hyundai Creta berhasil bersolek jadi lebih modern buat yang prime dan lebih sporty buat yang N-Line. Apalagi pakai mesin turbo, layak buat kita cobain. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.